Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Fitri. Saya salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi. Di sini saya akan memaparkan makalah yang berjudul Langkah-langkah pengembangan tes. Dosen pengampu Ria Maharani SPDI MPDI dengan mata kuliah Pengembangan Evaluasi PAI. Adapun pembahasan materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian tes, yang kedua, ciri-ciri tes yang baik, yang ketiga, langkah-langkah pengembangan tes. Bagian pertama, pengertian tes. Tes adalah suatu alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur pemahaman, pengetahuan, keterampilan atau sikap seseorang terhadap suatu subjek atau topik tertentu. Tes dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, lisan, atau praktik yang dirancang untuk menguji pemahaman dan kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari. Selanjutnya, Amir Dayen dalam Abdul Aziz mengatakan, tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Lebih lanjut, Isa Ansori mengatakan, tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dengan suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama, validitas. Jika data yang dihasilkan oleh instrumen benar dan valid, sesuai kenyataan, maka instrumen yang digunakan tersebut juga valid. Sebuah tes tersebut valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, reliabilitas, yaitu dapat dipercaya. Tes dikatakan dapat dipercayai jika memberikan hasil yang tetap apabila dicoba berkali-kali. Sebuah tes dikatakan reliable apabila hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Selanjutnya yang nomor 3, objektivitas. Objektivitas berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas dalam melaksanakan tes, itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Yang keempat, praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, yaitu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan oleh orang lain. Yang terakhir nomor 5 yaitu ekonomis. Nah, yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Nah, adapun langkah-langkah pengembangan tes hasil belajar, di sini ada 9. Yang pertama, menyusun spesifikasi tes. Yang kedua, menulis soal tes. Yang ketiga, menelaah soal tes. Yang keempat, melakukan uji coba tes. Yang kelima, menganalisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki tes. Yang ketujuh, merakit tes. Yang kedelapan, melaksanakan tes. Yang kesembilan, menafsirkan hasil tes. Adapun bahasannya yang pertama yaitu menyusun spesifikasi tes. Nah, langkah awal dalam mengembangkan tes adalah menetapkan spesifikasi tes, yaitu yang berisi tentang uraian yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki suatu tes. Penyusunan spesifikasi tes menyangkut kegiatan, menentukan tujuan dilaksanakan tes, menyusun kisi-kisi tes, memilih bentuk tes, dan menentukan panjang tes. Yang kedua, yaitu setelah menyusun spesifikasi tes, yaitu menulis soal tes. Nah, penulisan soal merupakan langkah menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perincian pada kisi-kisi yang telah dibuat. Langkah ini perlu dilakukan secara hati-hati agar keseluruhan tes dapat berkualitas baik. Selanjutnya, yang nomor 3, yaitu menelaah soal tes. Menelaah soal tes dilakukan untuk memperbaiki soal yang
jika ternyata dalam pembuatannya masih ditemukan kekurangan atau kesalahan. Dengan ini diharapkan dengan menelaah soal tes dapat semakin memperbaiki kualitas soal yang terbentuk. Setelah menelaah soal tes, yaitu nomor 4, melakukan uji coba. Nah, sebelum soal digunakan dalam tes yang sesungguhnya, uji coba perlu dilakukan untuk semakin memperbaiki kualitas soal. Melalui uji coba dapat diperoleh data tentang reliabilitas, validitas, tingkat kesukaran, pola jawaban, efektivitas pengecoh, daya beda, dan lain-lain. Yang kelima yaitu menganalisis butir soal. Soal yang baik adalah soal yang sudah mengalami beberapa kali uji coba dan revisi yang didasarkan atas analisis empiris dan rasional. Analisis empiris dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan setiap soal yang digunakan, sedangkan analisis rasional dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan setiap soal. Selanjutnya yaitu nomor 6, memperbaiki tes. Setelah uji coba dilakukan dan kemudian dianalisis, maka langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan-perbaikan tentang bagian soal yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, langkah ini biasanya dilakukan atas butir soal, yaitu memperbaiki masing-masing butir soal yang masih ternyata belum baik. Yang nomor 7 yaitu merakit soal tes. Berdasarkan hasil revisi soal, barulah dilakukan perakitan soal menjadi instrumen yang terpadu. Keseluruhan butir perlu disusun secara hati-hati sehingga menjadi kesatuan soal tes, karena jika ada kesalahan sedikit saja, itu dapat mempengaruhi kualitas tes tersebut. Yang kedelapan yaitu melaksanakan tes. Setelah langkah menulis tes selesai dan telah direvisi pasca uji coba, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tes. Dalam penilaian hasil belajar, guru dapat menggunakan beberapa tes, misal tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Selanjutnya, tes yang telah disusun diberikan kepada tes T, yaitu orang yang ditunjukkan untuk mengerjakan tes. Nah, yang terakhir, yaitu nomor 9, menafsirkan atau interpretasi hasil tes. Langkah penafsiran data sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pengolahan data. Hasil tes menghasilkan data kuantitatif yang berupa skor. Nah, skor ini kemudian ditafsirkan sehingga menjadi nilai, yaitu rendah, menengah, atau tinggi. Memberikan interpretasi maksudnya adalah membuat pernyataan mengenai hasil pengolahan tes. Berdasarkan penafsiran ini dapat diputuskan bahwa peserta didik mencapai taraf kesiapan yang memadai atau tidak, ada kemajuan yang berarti atau tidak, ada kesulitan atau tidak. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini saya ambil sedikit, yaitu tes adalah suatu alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur pemahaman, pengetahuan, keterampilan, atau sikap seseorang terhadap suatu subjek atau topik tertentu. Menurut Mardapi mengemukakan bahwa dalam bidang evaluasi pendidikan merinci kegiatan evaluasi hasil belajar dalam 9 langkah pokok pengembangan tes, yaitu menyusun spesifikasi tes, menulis soal tes, menelaah soal tes, melakukan uji coba tes, menganalisis butir soal, memperbaiki tes, merakit tes, melaksanakan tes, dan menafsirkan hasil tes. Demikian adalah langkah-langkah pengembangan tes hasil belajar secara umum. Dengan kata lain, bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Baiklah, demikianlah penjelasan materi dalam video ini. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, teman-teman bisa baca pada makalah yang sudah di-share. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.